Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, ceria, cerdas, bersemangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, sudah sarapan semua dari rumah? Berarti semangat untuk memulai pembelajaran hari ini? Bagaimana ya semangat kita? Masih semangat, tetap semangat, lebih semangat, Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi karena masih semangat, ayo kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, silakan duduk kembali. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Andi, Rima, Siti, kemana Siti? Tidak bisa hadir? Ada yang tahu kenapa Siti tidak hadir? Oh, izin. Oh, baik. Baik ya, hanya Siti yang tidak masuk. Siapa yang piket hari ini? Kelasnya hari ini bersih. Yang piket hari ini bagus. Semoga seterusnya besok-besok yang piket juga akan seperti ini. Agar kalau piket itu selalu bersih, kita juga harus menjaga kebersihan kelas kita agar kalau kita belajar itu nyaman. Karena apa? Kebersihan juga sebagian dari iman. Baik, sekarang keluarkan buku tema 7 tentang kepemimpinan. Lalu buka bagian subtema 1 tentang pemimpin di sekitarku. Kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga di halaman 23. Baik, sudah dibuka semuanya. Lihat di halaman 23 ada karakter laki-laki yang sedang duduk di atas kayu. Apa kata-kata yang diucapkan oleh karakter tersebut? Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggotanya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Berarti pada pembelajaran ketiga ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang pemimpin. Sekarang lihat ke papan tulis. Di sini ada gambar apa? Ya Andi, sekolah. Siapakah pemimpin di sekolah? Iya Rima, guru. Bukan. Ya Joko, ketua kelas. Ketua kelas itu pemimpin di kelas. Di atas guru ada siapa di sekolah? Kepala sekolah. Siapa kepala sekolah kita? Ibu Eka Tusiana. Benar sekali. Selanjutnya, lihat foto selanjutnya ada rumah. Siapakah pemimpin di rumah? Ayah kalian atau bapak. Itu pemimpin di rumah. Selanjutnya, foto di lingkungan sekitar. Siapa pemimpin di lingkungan sekitar kalian? Biasanya ada 2 jenis pemimpin. Siapa yang tahu? Iya? Andi lagi? RT. Ya, ada RT. Yang satunya RW. Kalau RW itu biasanya lebih luas. Dia memimpin para RT. Misalkan di kampung kalian ada RT 1 sampai RT 5. Itu kepalanya di bawah naungan Bapak RW. Ya, baik. Sekarang silakan dibaca teks di halaman 23 itu ada teks tentang Pak Abdi. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, sudah dibaca semua. Siapa yang tahu isi teksnya tentang apa? Kan tadi sudah dibaca. Iya Febri, tentang apa? Tentang kepemimpinan Pak Abdi. Sekarang ada soal di bawah teks tersebut. Sebelum itu ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas ambil kertas di meja ibu. Itu ada pembagian kelompoknya. Kalian duduk per kelompok. Lalu diskusikan jawaban yang benar sesuai dengan teks yang telah kalian baca. Lalu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, setiap kelompok sudah selesai semua. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di tempat duduk saja. Ya, berdiri, salah satu saja dibacakan jawabannya. Baik, tepuk tangan untuk teman kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Baik, kita akan membahasnya ya. Yang pertama, nilai kepemimpinan apa yang dimiliki Pak Abdi? Sudah dibaca teksnya? Program apa yang dijalankan Pak Abdi di masyarakatnya? Yaitu program untuk menciptakan kerukunan beragama. Jadi Pak Abdi salah satu memiliki nilai kepemimpinan yaitu menghormati perbedaan. Jadi di lingkungan Pak Abdi itu memiliki beragam agama, tetapi Pak Abdi dapat menyatukan warganya agar saling menghormati. Pak Abdi memiliki nilai kepemimpinan menghormati perbedaan. Lalu kedua, apa? Tekun. Tekun, karena Pak Abdi tekun bekerja sehingga Pak Abdi bisa menjalankan program itu hingga program Pak Abdi itu bisa berhasil. Hasilnya apa? Terciptanya masyarakat yang rukun dalam beragama. Selanjutnya, Pak Abdi penuh semangat. Dapat kita lihat dari pidato yang disampaikan Pak Abdi di dalam teks Pak Abdi, bahwa Pak Abdi penuh semangat dalam menjadi pemimpin. Dia juga selalu memberikan semangat kepada warganya. Menjadi teladan tentu saja. Tadi Bu Erika di teks tersebut terinspirasi dari Pak Abdi, karena Pak Abdi berhasil menjalankan program kerukunan beragama, sehingga Bu Erika itu terinspirasi Pak Abdi. Dia meneladani Pak Abdi. Pak Abdi itu siapa? Pak Lurah. Yang terakhir, berkomunikasi dengan baik. Kita dapat lihat dari teks tersebut, Pak Abdi berkomunikasi dengan baik. Dia dapat pidato di depan warganya dengan baik. Dia dapat menjalankan program itu, tentu saja dia harus berkomunikasi dengan warganya. Baik, nomor 2, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari kegiatan atau program Pak Abdi? Terciptanya kehidupan masyarakat yang taat dan rukun dalam beragama. Nomor 3, apakah Pak Abdi sudah mengajak warganya untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah belum? Sudah kan? Kita dapat lihat dari teksnya bahwa Pak Abdi menjalankan program agar terciptanya kerukunan dalam beragama. Lalu dalam pidato juga Pak Abdi mengajak masyarakatnya atau warganya untuk selalu taat beragama, untuk mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor terakhir, apa yang dapat kita teladani dalam kepemimpinan Pak Abdi? Yang dapat kita teladani apa tadi? Nilai-nilai kepemimpinannya, bagaimana Pak Abdi dalam memimpin warganya, dalam bagaimana Pak Abdi bisa menjalankan programnya tersebut dengan baik. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Pak Abdi yang tadi telah kita sebutkan, itu semua harus kita teladani. Baik, selanjutnya silakan baca nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Silakan di halaman selanjutnya sudah ada, silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, sudah dibaca, silakan lihat ke papan tulis semuanya. Ini merupakan lambang negara kita, yaitu Pancasila. Lalu ada 5 sila setiap 5 sila pada Pancasila. Setiap sila memiliki simbol. Simbol sila pertama itu berbentuk bintang. Nah, seperti ini bintang. Bunyi sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilai-nilainya sudah tercantum dalam buku itu. Ada 6 nilai yang terkandung dalam sila pertama. Nilai yang terkandung yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya itu apa? Bahwa setiap warga negara, kalian merupakan warga negara, ibu juga warga negara, bahwa kita wajib memeluk satu agama. Tidak boleh lebih dari 1, 2 agama tidak boleh. Apalagi sampai tidak memiliki agama itu tidak boleh di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah kalian wajib meyakini satu agama, memeluk satu agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Artinya apa? Kalian walaupun berbeda, karena ini sekolah Islami jadi tidak ada agama yang lain, tetapi di lingkungan kalian pasti ada teman kalian atau tetangga kalian yang berbeda agama dan kalian punya kan? Apakah sih ada yang memiliki? Iya, terima. Ada. Apa agamanya? Kristen. Baik. Apa yang harus Rima lakukan? Harus sikap saling menghormati. Walaupun Rima agamanya Islam dan teman Rima agama Kristen, Rima tidak boleh mengejek
agama mereka, apalagi menghina kepercayaan mereka atau menghina cara beribadah mereka, menghina Tuhan mereka. Itu tidak boleh. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Contoh lagi ke Rima tadi. Rima punya tetangga si Michael, orang beragama Kristen, tetapi Rima harus tetap berteman, tidak boleh bermusuhan. Rima harus baik. Ketika bertemu jalan harus menyapa. Ketika ada urusan, ketika Michael membutuhkan bantuan, ditolong walaupun berbeda agama. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah pribadi diri dia terhadap Tuhannya. Jadi Rima, walaupun Michael beragama Kristen, Rima tidak boleh musik. Itu kebebasan Michael untuk beribadah seperti apa, menganut agama apa, menyembah Tuhan yang apa. Kita tidak boleh mengusiknya, karena itu masalah pribadi dia dan Tuhannya. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan agama. Ayo, maksudnya apa? Jadi misalkan Michael, tetangga Rima ya ini ya, merayakan Natal, pasti ada tetangga kalian juga merayakan Natal kan? Itu nggak boleh diganggu. Natal itu merupakan perayaan orang Kristen. Jadi ketika ada hari raya Natal, kita membiarkan mereka merayakannya. Begitu juga Michael, ketika Rima merayakan Idul Fitri, Michael tidak boleh mengganggu, karena itu kita sedang menjalankan ibadah kepada Tuhan kita. Juga misalkan sholat 5 waktu. Juga ketika Michael hari Minggu pergi ke gereja, kita harus membebaskan mereka untuk beribadah kepada Tuhannya, membebaskan mereka beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kita tidak boleh mengganggu, apalagi melarang-larang. Misalkan Rima tiba-tiba hari Minggu menjegat Michael, bilang ke Michael jangan ke gereja, itu tidak boleh, itu tindakan tidak baik. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Maksudnya apa? Misalkan Michael dan Rima kan berbeda agama. Ini Rima tidak boleh memaksa Michael untuk menganut atau memeluk agama Rima. Begitu pun juga Michael tidak boleh memaksa Rima untuk masuk ke agama Michael. Itu masing-masing pribadi kita. Michael mau menganut itu kepercayaannya. Rima mau menganut ini, itu kepercayaannya. Jadi kita harus saling menghormati. Baik, selanjutnya masih dengan kelompok yang sama, duduknya juga masih tetapkan. Itu ada 2 soal. Coba didiskusikan apa jawabannya. Nanti seperti tadi dipresentasikan per kelompok. Baik, sudah semua diskusinya. Kelompok 1 silakan dipresentasikan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil diskusinya bagus. Kelompok 2. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 terakhir. Baik kita bahas ya nilai-nilai penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah apa nih? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengucapkan salam, juga termasuk penerapan nilai ketuhanan. Karena kita sekolah Islam, apa salamnya? Assalamualaikum. Baik, terus berdoa juga sebelum makan, lalu menjalankan ibadah. Nih, biasanya sekolah kita ada sholat duha. Kalian semua harus sholat duha. Itu termasuk penerapan nilai-nilai ketuhanan kehidupan sehari-hari. Sholat zuhur, kalau masih di sekolah sholat zuhur. Baik, sholatnya di lingkungan sekitar. Apalagi tadi yang Rima dan Michael apa? Menghormati perbedaan antar pemeluk agama, membiarkan agama lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tidak mengganggu. Kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan agama di lingkungan sekitar kita. Biasanya banyak kan di masjid atau musola sekitar kalian kegiatan-kegiatan agama, bisa Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Di sekolah kita juga ada Isra Mi'raj dan Maulid Nabi, ibadah berjamaah, merayakan hari Idul Fitri, tidak mengejek agama orang lain, selalu tolong menolong walau berbeda agama. Baik, selanjutnya di halaman selanjutnya ada pokok-pokok yang harus terdapat pada isi pidato. Tadi di teks Pak Abdi kita sudah membaca tentang pidato yang disampaikan oleh Pak Abdi. Selanjutnya di situ kalian baca tuh unsur-unsur atau pokok-pokok yang harus ada dalam teks pidato. Ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan
salam penutup. Lalu itu kalian identifikasi bersama kelompok kalian. Di teks Pak Abdi itu dibagi tuh salam pembuka yang mana, pendahuluan yang mana, inti yang mana, penutup yang mana, salam penutup yang mana. Nah, silakan dibaca lagi, didiskusikan. Nanti kita bahas bersama-sama. Baik, sudah semua sudah didiskusikan. Kali ini kita bahas bersama-sama. Tidak dipresentasikan, tapi kita bahas bersama Ibu. Ketika Ibu tanya, kalian menjawab. Ada berapa pokok-pokok yang harus ada pada pidato? Ya, kelompok 1, 5. Kelompok 2, sebutkan apa saja itu. Ya, benar sekali. Salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Baik, kelompok 3. Salam pembuka itu seperti apa? Nah, ya benar. Kata sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau kata sapaan yang lainnya. Di dalam teks Pak Abdi, itu yang mana salam pembuka? Ya, kelompok 1, benar. Warga Kampung Palapa, itu adalah salam pembuka. Dalam teks pidato Pak Abdi itu ada berapa paragraf? Kelompok 1, 4. Berarti salam pembuka itu ada di paragraf pertama, di kalimat pertama. Yang kedua, apa? Pendahuluan. Kelompok 1, pendahuluan itu biasanya berisi tentang apa? Benar, berisi tentang kata pengantar, tetapi berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Kelompok 2, pendahuluan dalam teks pidato Pak Abdi itu bagian mana? Paragraf berapa? Benar sekali, paragraf pertama setelah kalimat salam pembuka warga Kampung Palapa titik ada kata sudah lebih dari 68 tahun hingga titik di paragraf pertama itu termasuk kalimat pendahuluan. Selanjutnya, kelompok 3, inti. Inti itu tentang apa? Benar, inti itu tentang pembahasan atau kalimat inti yang akan dibahas, yang akan disampaikan oleh Pak Abdi kepada warganya. Kelompok 3 masih inti yang mana? Paragraf keberapa? Benar sekali, paragraf kedua. Dari awal hingga titik di paragraf kedua pidato Pak Abdi itu adalah kalimat inti. Selanjutnya adalah penutup. Kelompok 1, penutup itu apa dan di bagian mana? Paragraf keberapa pada pidato Pak Abdi? Benar sekali. Jadi kalimat penutup adalah berisi ringkasan dari apa yang telah disampaikan dalam pidato Pak Abdi. Itu terdapat pada paragraf ketiga, dari awal hingga akhir itu termasuk kalimat penutup. Lalu kelompok 2, salam penutup itu yang mana dan apa? Biasanya berisi apa itu salam penutup? Benar, salam penutup berisi salam penutup, seperti salam pembuka bisa selamat siang, atau terima kasih, atau assalamualaikum, atau kata-kata semangatan untuk menutup pidato tersebut. Pada pidato Pak Abdi itu terdapat paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat, dari awal hingga akhir itu salam penutup dari Pak Abdi. Baik, sudah jelas semua ya bahwa unsur-unsur pada pidato itu ada 5. Ayo kita ulang lagi, apalagi? Salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Baik, sebagai penutup pembelajaran, Ibu akan memberikan satu video pidato dari Presiden Republik Indonesia yang pertama. Siapa? Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Ini pidato ini disampaikan beliau dalam peringatan hari lahirnya Pancasila. Silakan simak video berikut ini. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis,
Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Baik, sudah nonton video, sudah kita membahas materi kita. Selanjutnya, ini Ibu akan memberikan tugas mandiri. Sebagai penutup pembelajaran tugas ini, masing-masing keluarkan kertas lembar, lalu tulis nama dan juga nomor absennya. Lalu kerjakan dua soal di bagian merenungkan, itu mengenai apa yang telah kalian pelajari hari ini. Setelah itu, ketua kelas mengumpulkan setiap lembar kertas itu dari teman-temannya, lalu letakkan di meja Ibu. Silakan dikerjakan. Baik, sudah semua. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah selesai. Baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Iya, Santi, silakan. Benar, kita telah mempelajari tentang nilai-nilai kepemimpinan Pak Abdi. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Lalu pokok-pokok yang harus ada dalam pidato. Baik, apa yang telah kita pelajari hari ini, semoga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kepemimpinan Pak Abdi itu harus menjadi teladan, agar kita bisa menjadi pemimpin seperti Pak Abdi yang menjadi teladan bagi warganya juga, menginspirasi warganya. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan, kita harus menjalankannya di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar. Baik, lalu pokok-pokok dalam pidato itu harus kalian perhatikan jika nanti kalian akan suatu saat akan berpidato, karena waktu kita sudah habis, jadi Ibu tidak dapat memberikan tugas kalian untuk berpidato sendiri-sendiri. Jadi itu dapat kalian pelajari di rumah, bagaimana cara membuat pidato, ya, lalu bagaimana mempraktikannya agar suatu saat nanti jika kalian berpidato nih, ini kan udah kelas 6, nanti SMP ternyata kalian dalam pidato, kalian sudah tahu apa aja nih pokok-pokok yang harus ada dalam pidato. Semoga itu dapat bermanfaat. Baik, sekarang silakan dikemas barang-barangnya, dimasukkan ke dalam tas, lalu mohon dipungut ya sampah-sampah yang ada di sekitar meja, kursi, buang ke tempat sampah. Baik, sudah semua, sudah duduk rapi. Kita sebelum pulang seperti biasa apa? Kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Baik, sekarang berdiri semuanya, berdiri. Jangan agung, jangan agung, mulai batangan. Dilungku tawaro, Baik, ketua kelas harap pimpin doanya. Baik, selesai. Terima kasih kalian sudah bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Nanti pas pulang, kalian pulang langsung ke rumah, hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua, semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah dan besok kita bisa bertemu lagi. Ibu tutup ya kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.